memahami khilafah yang sesungguhnya, maka insya Allah mereka tidak usah khawatir itu. Begitu juga dengan poligami. Poligami yang banyak dibenci oleh ibu-ibu itu sebenarnya menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Karena di akhir zaman kata Nabi, perbandingan laki-laki dan wanita, satu laki-laki nanti mendekati kiamat bahkan bisa sampai 50 laki-laki, 50 perempuan, satu laki-laki. Kalau sekarang belum nyampe. Sekarang kira-kira berapa ya? 9. Berapa sekarang? Intinya sekarang ini banyak orang laki apa banyak orang bini? Para laki orang bini? Orang bini. Kalau ada yang lahir kebanyakan perempuan. Kalau ada yang meninggal laki-laki. Kenapa laki-laki banyak yang meninggal? Pertama karena kebenaran hadis Nabi tadi. Yang kedua karena sering diperuncing ke ibu. Makanya cepat mati orang laki. Ada? Kalau dulu bahasa saya bagi kecil kena peruncing di sekolah peruncing guru, kuliah kena peruncing dosen, kawin kena peruncing bini, begawi kena peruncing pimpinan. Makanya suami itu cepat mati. Kalau tidak ada syariat poligami, bayangkan kemana lari wanita-wanita yang telah sayang tadi, akan muncul banyak zina. Makanya dengan Allah syariatkan poligami sebenarnya menghindari yang tadi dikhawatirkan itu. Agama kita sempurna. Yang kedua, syamil. Syamil itu artinya universal, menyeluruh. Semua kehidupan kita hidup dari mulai kita tidur sampai tidur lagi, semuanya diatur di dalam Islam. Dari urusan individu, urusan keluarga, sampai urusan bangsa dan negara. Dari urusan pribadi sampai urusan umum, semuanya diatur di dalam Islam. Termasuk masalah berhias. Jadi jangan dikira Islam tidak atur hias ini pekecak, tidak. Ada. Jangankan berhias, masuk WC aja diatur dalam Islam. Tidak boleh bawa barang yang suci di dalam WC. Masuknya kaki kiri atau kanan? Kiri. Sebelum masuk jangan lupa baca doa. Di dalam WC tidak boleh membuang airnya menghadap kiblat sama membelakangi kiblat. Gak boleh. Maka pulang dari sini cek WC kita. Ada tak yang menghadap kiblat sama membelakangi? Kalau ada, pertama setiap kali diet mesti miring. Ini solusi yang pertama. Mendakwah miring, ya harus renovasi WC-nya. Makanya yang belum bangun rumah, nanti cek WC-nya. Tidak boleh menghadap kiblat sama membelakangi kiblat. Makanya nggak boleh kita BAP menghadap ke sana, yang tidak boleh. Karena itu arah kiblat. Di dalam WC ketika buang air tidak boleh melihat kemaluan sama kotoran. Takutnya pas lagi makan bakso, makan nasi ringan. Ya, aku juga agak miring. Geli kita. Pakai airnya tidak boleh boros. Ceboknya tangan kiri apa kanan? Kiri. Ceboknya tangan kiri. Di dalam WC tidak boleh teriak-teriak. Apalagi nyanyi dalam WC. Tidak boleh. Ya tidak boleh hati berkisah. Laki di dapur, ibu di WC. Makanya kan berkisah Dewi. Ya, saya tahu karena pernah saya namu ke rumah seorang jamaah. Macamnya Dewi naik lagi ya. Ada orang jamaah. Keluarnya jangan lupa baca doa. Keluar kaki, lihat urusan WC baru. Begitu Islam mengaturnya. Itu menunjukkan agama kita tuh tidak hanya kamil, sempurna, tapi juga syamil, menyeluruh. Semua kehidupan kita diatur di dalam Islam, termasuk urusan berhias, bekerja diatur, berpolitik diatur, berumah tangga diatur, termasuk ketika kita berhias. Jadi Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, urusan berkehidupan, bermasyarakat, bersosial,
wanita itu mulia dan dimuliakan oleh Islam. Sebagai anak perempuan, apa tadi? Penyelamat orang tua dari panasnya siksa api neraka. Sebagai istri, menyempurnakan separuh agama suami. Jadi ibu yang menyempurnakan separuh agama suami. Suami malam-malam, bang, bangun tahajud. Ibu yang menyempurnakan. Suami belum ngaji, bang, abang belum ngaji hari ini. Datang azan, bang, berangkat ke masjid. Ibu yang menyempurnakan agama suami. Jadi fungsi istri itu bukan hanya menemani suami, menyempurnakan separuh agama suami. Betapa mulianya wanita. Sebagai seorang ibu tadi, surga berada di bawah telapak kaki istri. Maaf, ibu. Tidak ada di bawah telapak kaki ayah. Terakhir, sebagai warga negara, tiang negara. Jadi baik buruk sebuah bangsa itu tergantung wanitanya. Yang ketiga, kenapa kita perlu membahas tema ini tadi? Supaya kita menyadari agama kita itu kamil syamil. Artinya tidak ada urusan hidup kita kecuali diatur di dalam Islam. Oke, selanjutnya kita masuk tema yang akan kita bahas. Ada 7 tema besar yang akan kita bahas. Pertama, dua sisi seorang wanita di dalam Islam. Ibu punya potensi, silakan pilih nanti jalannya masing-masing. Ya, ada 2 jalan yang ditetapkan oleh Islam atau 2 pilihan sekaligus 2 potensi bagi seorang wanita di dalam Islam. Yang kedua, mana dalil yang menyuruh kita berhias? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, termasuk ucapan sahabat Nabi. Mana dalil-dalilnya yang menyuruh kita berhias? Yang ketiga, walaupun Islam menyuruh kita berhias, tapi berhiasnya tidak boleh berlebihan. Yang kita sebut mata pekecap, benar. Nah, ini kan banyak nih, khususnya saat Sabtu sama Ahad ketika ada resepsi atau walimah. Tidak sedikit kaum wanita habis setebal minta ampun. Buriha, bedaka, jiwa pelembak kubur. Oh, itu juga tebal putih minta ampun, padahal mendilang hitam gegem boleh kan. Belum lagi gincunya yang merah. Ditambah jilbab yang dililit-lilit di leher. Ini banyaknya saat pesta. Apalagi ketika dia misalkan anaknya yang jadi mansennya. Ibu-ibu itu rata-rata sama yang nikah itu dililit-lilit. Bener gak macam ya? Nanti kita belajar semuanya. Maka tadi jangan sampai berhiasnya kita itu mendatangkan murkanya Allah, bukan dapat pahala. Kadang malah sebenarnya boleh jujur, Bu. Kadang ketemu sama orang yang macam ya kan lama kita mikir sama Allah. Rupa tetangga kita. Ya, berikutnya yang keempat, mana dalil yang melarang kita berhias berlebihan yang disebut dengan tabarruj. Yang kelima, nah ini yang menarik ini. Ada 8 bentuk berhias yang dilarang atau bentuk tabarruj. Bentuk-bentuk tabarruj ini perlu untuk kita kaji supaya jangan sampai ibu tidak menyadari ternyata selama ini kita sudah bertabarruj. Tabarruj itu bukan hanya bagi mereka yang tidak menuntut aurat. Malah sekarang banyak yang berjilbab tapi masih tabarruj. Ngeri kita. Yang keenam, nah ini tema inti kita. Bagaimana ada berhias supaya berhiasnya mendatangkan pahala, bukan mendatangkan dosa. Dan yang terakhir, ada berhias yang diharamkan di dalam Islam. Nanti ada 10 berhias yang diharamkan di dalam Islam. Kita masuk yang pertama, 2 sisi seorang wanita, sekaligus 2 pilihan dan potensi seorang wanita. Setiap wanita berhak memilih. Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah." Dunia ini kata Nabi perhiasan. Tidak ada perhiasan terbaik di dunia ini kecuali wanita yang salehah. Maka ini pilihan yang pertama seorang wanita.
dia bisa menjadi sebaik-baik perhiasan, atau pilihan yang kedua, ma taraktu ba'di fitnatun adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak pernah, kata Nabi, saya tinggalkan setelah kematian saya ujian yang paling berat, paling bahaya bagi kaum laki-laki kecuali ujian seorang wanita. Dia bisa menjadi seburuk-buruk fitnah, bisa menjadi sebaik-baik perhiasan, bisa menjadi sebesar-besar fitnah. Ujian, fitnah itu artinya ujian bagi kaum laki-laki. Nah, ibu menentukan sendiri jalannya. Sama, semua manusia juga sama, Bu. Kita manusia ini dikasih dua pilihan oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia, kata Allah, kami berikan dua jalan. Jalan fujur, jalan maksiat yang akan menyeretnya menuju neraka, wa taqwaha, dan jalan takwa yang akan membimbingnya menuju surga. Bahasa saya nih, Allah tidak pernah maksa kita masuk surga, sebagaimana Allah tidak pernah maksa kita masuk neraka. Kita yang menentukan jalan kita. Ibu juga sama. Wanita, dia sendiri yang berhak menentukan mau jadi sebaik-baik perhiasan bagi kaum laki-laki atau menjadi sebesar-besar ujian bagi kaum laki-laki. Tentukan jalannya. Nah, maka jangan sampai dengan cara berhias ini ibu justru menjadi sebesar-besar fitnah, ujian. Tapi dengan ibu berhias dengan aturan Islam, insya Allah ibu akan menjadi sebaik-baik perhiasan. Yang kedua, ini kita lewatkan. Perintah berhias, anjuran berhias baik dari Allah di dalam Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi, yang ketiga dari ucapan sahabat Nabi. Kita bahas yang pertama, anjuran berhias dari Allah ada di dua ayat, Al-A'raf ayat 31 sama Al-A'raf ayat 32-nya. 31, 32. Di 31-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ada katanya, maka dalil yang menyuruh kita berhias, Al-A'raf 31, 32. 31-nya, ya Nabi Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, wahai manusia, kata Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Berhiaslah kalian setiap kali mau ke masjid. Artinya setiap kali mau beribadah, mau sholat, kita dianjurkan berhias. Ya, pun ketika dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering menyampaikan kepada bapak-bapak ini, yang sering itu kalau saya di masjid misalkan, karena jamaah saya bapak-bapak adanya di masjid, nggak ada di majelis taklim macam kita nih. Majelis taklim isinya mak-mak boleh, kalaupun ada bapak-bapak ustaz sama psikologi ketua masjid biasanya beri sambutan. Nah, sama bapak-bapak saya bilang, Pak, kalau mau sholat ke masjid jangan pakai baju sebasi. Ya, kenapa Ustaz? Beda rasanya kita sholat pakai jubah dengan sholat pakai sarung. Beda rasanya sholat pakai sarung dengan sholat pakai celana. Beda rasanya kita sholat pakai kopiah dengan sholat tanpa kopiah. Beda rasanya kita sholat pakai minyak wangi dengan sholat yang pakai minyak wangi. Jadi sebenarnya nih harus kita pahami benar ya, Bu. Sholat khusyuk itu tidak dimulai saat kita bertakbir. Sholat khusyuk itu dimulai saat kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu Allah ketika sholat. Dimulai dari cara berpakaian. Nah, makanya Bu, perhatikan betul pakaian suami ketika dia mau ke masjid. Nyambung nggak warna? Kalau sarung warna hijau, jangan pakai baju warna pink. Tugas istri yang mengingatkan itu. Iya, cek lagi bajunya, kerunya KPK. Lagi setrika atau belum? Kadang banyak orang lagi ketika sholat ke masjid, jubahnya kerunya tidak disetrika. Siapa yang mau? Bininya. Siapa? Bini ini dan suami ngurus kaki. Makanya itu yang saya bilang, Bu, ayo. Itulah fungsi istri, melihat kekurangan suami, ibu yang tegur. Saya setiap kali mau ngajar, mau ke masjid, saya pasti nanya sama istri, ini dah cocok belum warnanya? Udah Bang, pecinya yang mana? Dia yang pilihkan. Kalau putih sama hitam kan netral. Nah, dia. Kadang peci, kita pakai peci, bulunya keluar di rambutnya. Nah,
Nah, sini bang, dirapiin. Nah itu, ya, berhias. Maka dalil inilah kata Imam Al-Qurtubi di hadhil ayat dalilun ala ibahatil libas al-hasan. Dalil yang membolehkan kita memakai pakaian bagus itu boleh hukumnya. Kalau memang ada duit, boleh bu. Ibu kalau nengok saya aja baju saya jelek, bukan bermaksud mau sombong, tapi saya mengamalkan ayat ini. Iya, tengoklah baju saya. Nah, kayak sekarang kan, cakep kan? Canda. Maksudnya cocok serasi lah sama saya gitu. Oke. Wa tajammul, ayat ini juga dalil menganjurkan kita untuk berhias. Wa anna dzalika min ni'amillahi 'ala ibadihi. Berhias itu kata Imam Al-Qurtubi bagian dari cara bersyukur dengan nikmat Allah. Berhias. Dalil yang kedua, ayat berikutnya 32-nya. Qul, katakan kata Allah, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Siapa yang telah mengharamkan perhiasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, wa thayyibati minar rizqi, dan yang baik-baik daripada rezeki. Allah menjawab, qul, katakan wahai Muhammad, hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Pakaian yang bagus, perhiasan yang bagus, semuanya persembahan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang beriman di kehidupan dunia, khalisatan yaumul qiyamah. Nanti orang beriman di akhirat juga akan diberikan pakaian yang bagus. Berarti berhias itu tidak diharamkan, malah dianjurkan. Yang kedua, dalil yang menyuruh kita berhias, riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan dari Abu Hurairah. Datang seorang wanita bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nisa'i khair? Ya Rasul, istri yang solehah itu, istri yang terbaik itu apa kriterianya? Apa cirinya? Nah, ibu kalau pengen tahu ibu itu solehah atau tidak, terbaik atau tidak di hadapan Allah, maka cek 3 ini, ada gak sama ibu? Ciri yang pertama, ciri istri yang solehah yang terbaik kata Nabi, allati tasurruhu idza nadhara. Kalau dilihat suaminya, senang suaminya di rumah. Artinya menyenangkan jika dilihat suami. Nah, ini silakan ibu tanya. Ibu sudah menyenangkan belum dilihat sama suami? Menyenangkan ini 2 hal. Pertama bisa jadi menyenangkan karena karakternya, akhlaknya, nyambut suami dengan senyuman, ya, lemah lembut sama suami. Nah, ini kan senang kita nengok. Atau menyenangkan karena dia cantik, pandai menjaga dan merawat kecantikannya. Suami pulang jam 5, jam 4 lah mandinya, pakai baju bagus, pakai minyak wangi, mulainya bekerja kayak tadi, pakai gincu merah. Suami pulang begawi, nah senang suami nengok. Oleh karena itu nanti pulang dari sini tanya sama suami, bang, abang senang tak nengok kau? Bilang, awas tidak senang. Jangan main ancam. Istri yang salehah itu menyenangkan jika dilihat, dan mungkin seorang istri menyenangkan jika dilihat kalau tidak berhias. Maka menyambut suami itu mesti berhias. Jangan nyambut suami pakai baju daster yang kanten, jangan. Pakai baju ibu, cuci baju, cuci piring, ya lah kayak nyambut lagi, jangan. Bedakan, bajunya mesti bagus. Di WA suaminya, ya, ini lama dah pulang, sengaja pagi, cepat-cepat ibu mandi, pakai minyak wangi. Nah, suami pulang, kelak dulu berkisah, kelak dulu dia nanya lima, kelak dulu nanya aku, kelak dulu ngomong duit, ngomong masalah. Suami pulang tanya, abang tetapi dibuat kopi, nak dipijit dulu, apa nak mandi dulu, macamnya ada. Pernah ada yang melakukan itu, katakan? Ya, gitu ya, menyenangkan jika dilihat. Yang kedua, istri yang baik itu kata Nabi, wa tuti'uhu idza amara, dan pernah bantah kata suami, taat sama suami. Ini istri yang salehah. Saya sering bilang sama bapak-bapak, kalau bapak punya istri yang taat, tidak pernah bantah, pandai
pandai-pandailah Pak bersyukur, karena gak semua orang punya istri yang taat. Bisa jadi seorang istri rajin beribadah, rajin ngaji, rajin tahajud, tapi belum tentu dia taat sama suami. Makanya ibu mesti taat sama suami, selagi suami nyuruh yang baik. Taat adalah pokok. Walaupun berat, Allah. Suami larang ibu pulang ke rumah orang tua, jangan. Suami ibu melarang ibu misalkan media sosial, lakukan. Suami kami diberikan perangkat akal yang sangat luar biasa. Kami tidak mungkin menyuruh ini, menyuruh itu, melarang ini, melarang itu, kecuali sudah kami pikirkan matang-matang. Jadi taat sama suami. Surga, neraka istri tergantung seberapa taat sama suami. Yang terakhir, wala tukhaliquhum bima yakrahu fi nafsiha wa malih. Saat suami tidak ada, istri yang solehah itu dia jaga diri dan harta suaminya. Ya, ini dia anjuran yang pertama. Yang kedua, dalil yang menyuruh kita berhias, ada hadis Nabi, Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah sangat suka sesuatu yang indah. Allah maha indah, innallaha jamil yuhibbul jamal, dan Allah suka orang-orang yang indah, orang-orang yang tampan, orang-orang yang bersih, orang-orang yang ganteng. Allah suka baju yang bersih, baju yang rapi, Allah suka. Jadi Allah itu maha indah dan Allah sangat suka keindahan. Berikutnya kata Nabi, wa yuhibbu ayyara athara ni'matihi 'ala 'abdihi, dan Allah sangat ingin melihat tanda-tanda nikmatnya yang telah Allah berikan kepada hamba diperlihatkan oleh kita. Nah, dengan kita berhias ini, Bu, menampilkan pakaian yang bagus, merawat tubuh kita, menjaga kebersihannya, itu bukan sombong. Tapi sebenarnya kita sedang menampakkan tanda-tanda nikmat Allah, yang artinya kita sedang bersyukur. Dalil yang kedua, yang ketiga, Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibar. Enggak masuk surga kata Nabi orang yang ada secuil kesombongan di hatinya, enggak masuk surga. Ada yang berilmu sombong dengan ilmunya. Ada yang berharta sombong dengan kekayaannya. Ada yang berkuasa sombong dengan kekuasaannya. Ada yang cikar, yang ganteng sombong dengan wajahnya. Allah benci. Allah benci, dan yang seperti itu nggak akan masuk surga. Lalu datang seorang sahabat nanya ke Nabi, qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasul, bagaimana kalau ada orang pakai baju bagus, pakai sandal bagus, apakah itu masuk sombong? Dijawab oleh Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Itu tidak sombong kata Nabi. Allah suka justru dengan orang yang menampakkan ketampanannya, kebersihannya, kerapiannya. Allah suka dengan keindahan, karena Allah maha indah. Berarti kenapa Nabi mengatakan dengan kita berhias itu bukan sombong. Oke. Sombong itu kata Nabi dua cirinya. Al-ghibru, nah ini ciri orang yang sombong. Pertama, batarul haqq, menolak kebenaran. Itu ciri yang sombong. Dikasih nasihat, sampai dasar cacat dan nasihat boleh tiap Selasa dia belajar, kalau suami belajar. Nah, itu ciri orang yang sombong. Ketika dinasihatin suaminya, dia lebih paham, lebih alim, lebih berilmu. Nah, itu yang disebut sombong. Jadi dia menolak kebenaran, menolak nasihat. Dia ajak belajar, ada anak mana? Lebih ngerti ini. Jangan cacat dan ngajar kok, jangan cacat dan nasihat kok. Itu yang disebut sombong. Yang kedua, ghamdun nas. Kriteria orang yang sombong tidak hanya menolak kebenaran, tapi juga meremehkan orang lain. Siapa yang berani nasihatku? Boleh apa? Aku lebih tua dari kalian. Tadi kan kadang orang mengaya kan? Lebih tua, lebih lu lahir daripada kakak, baru lagi lu cacat nasihat orang. Itu yang disebut sombong. Kau lebih kaya, harta ada sepira, cacat nasihat orang. Sombong itu dua, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Maka kalau ini ada pada kita, yang macam ini tidak masuk surga. Ya, Allah benci dengan orang cantik yang sombong. Tapi Allah lebih benci lagi kajian sombong. Allah benci dengan orang berilmu yang sombong.
Tapi lah bodoh sombong, Allah lebih benci lagi. Allah benci dengan anak muda yang rajin maksiat. Tapi Allah lebih benci lagi. Nek nanti sibuk nanti ya Allah. Allah lebih benci lagi. Ya, oke. Jadi berhias bukan bagian dari sombong. Berikutnya, dalil yang menyuruh kita berhias arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 kata Nabi, sunnah para nabi dan rasul. Bukan hanya sunnah Rasulullah, semua nabi dan rasul. Pertama adalah al-haya'u, punya rasa malu. Itu sunnah para nabi, malu melakukan perkara yang negatif. Malu kalau lagi maksiat, malu kalau belajar telat terus. Malu. Atau malu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak bagus. Yang kedua, at-ta'attar, pakai minyak wangi. Itu sunnah para nabi dan rasul, karena minyak wangi alat berhias. Saya di mana-mana tas saya selalu ada minyak wangi. Dan nabi tubuhnya malu. Yang ketiga, as-siwak, pakai siwak, sikat gigi. Nah, ini juga sunnah para nabi dan rasul. Yang terakhir an-nikah, menikah. Itu sunnah nabi dan rasul. Maka di dalam Islam tidak boleh ada niat jomblo, jangan, harus niat menikah. Ya, di surga tidak ada jomblo. Ma fil jannah a'zab, kata Nabi. Di surga tidak ada jomblo. Di surga kita hidup berpasang-pasangan. Jadi yang jomblo itu udah tahu di mana tempatnya. Ya, oke. Dalil berikutnya, kita tidak hanya diminta berhias untuk nampak indah, tapi juga kita mesti bersih tubuh kita. Bersih-bersih itu bagian dari berhias juga. Ada 5 fitrah kesucian, kata Nabi, khamsun minal fitrah. Kalau kita ingin bersih, maka 5 ini harus kita lakukan. Pertama, al-khitan, sunat. Nah, ini untuk kebersihan alat kelamin. Bagi laki-laki wajib, perempuan hukumnya sunnah. Perempuan tidak disunatkan, tapi laki-laki wajib. Maka di barat banyak muncul penyakit kelamin karena laki-lakinya tidak disunat. Yang kedua, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Nah, ini untuk bersih-bersih. Kita masih ingat kemaluan kita, kubul maupun dubur, bagian depan maupun bagian belakang, dua-duanya tempat keluar najis. Kalau bulunya panjang, kuman, bakteri, penyakit nempel di bulu kemaluan kita. Maka rutin bersihkan bulu kemaluan, beli alat cukur. Ya, jangan setahun sekali. Pas lebaran, itulah lebat. Rutin bila perlu setiap bulan. Itu harus rutin ya. Orang yang gatal kemaluannya itu karena biasanya bulunya panjang. Kadang kita nengok ada yang nenek atau abang-abang bibi maunya bergaul depan kita. Kami tahunya pada kami ustaz kan duduk nih. Para sambil ngajar orang-orang. Kami yang nengok yang baru. Ayolah, cukur bulu kemaluan. Apalagi yang muda-muda yang masih rutin berhubungan suami istri. Yang ketiga, taklimul adfar, potong kuku. Ini untuk kebersihan tangan. Kuku kalau panjang banyak kuman. Makan kita kuman tadi masuk ikut bareng-bareng dengan makanan itu, maka harus dipotong kuku. Ya. Kemudian berikutnya, natful ibti, bulu ketiak. Ini yang sumber bau badan. Jangan sampai baring samping suami nyergam bulu. Orang-orang yang badannya masam itu dari sini, Bu. Bulunya terlalu panjang, cukur, beli alat cukur dan sekira 10-20 ribu cuma. Jangan lupa dicuci, bila perlu kasih pewangi deodoran. Nah, itu insya Allah harum tubuh kita. Orang-orang yang badannya masam itu dari sini semua baunya. Sumber keringat ini. Ya, cukur. Kemudian berikutnya merapikan bulu-bulu, termasuk kumis. Bagi laki-laki jenggot, cuma memanjangkan jenggot, menipiskan kumis. Rambut, ini saya sering bilang ke bapak-bapak, ayo potong rambutnya Pak, kata saya, dirapikan. Jangan yang diurus, sering-sering disampo. Ya, saya rutin ke salon Bu, tapi bukan salon yang berbini, apalagi salon yang bencong, bukan. Ada bencong itu nih, kalau kita ganteng, dicolek-coleknya Bu. Oh, pernah
masuk cek salon yang ada bencong. Senang minta ampun dia. Masya Allah. Habisnya megang-megang. Akhirnya dan suahanya yang mencari salon khusus laki-laki. Ya, gitu ya. Sama satu lagi apa yang sering saya bilang, bulu hidung. Nah ini kalau perempuan jarang, orang laki sudah bulu hidung suami itu. Kadang dia ngomong ke orang punya sekapor. Iya, apalagi maaf kayak saya ini kan hidungnya agak ke depan ini. Panjang dikit keluar. Maka istri saya sering bilang nih kalau lagi di warung kopi sini bapak nih kok ini bulu hidung saya. Kalau pulang dari sini rapiin bulu hidung. Tapi kalau ibu suaminya hidungnya masuk ke dalam aman, bulu masuk ke dalam. Yang kami yang ini, cek kok minta tolong benar nih. Kadang kita ngomongnya orang bulu hidungnya keluar, kita yang bingung aja malu. Iya, takut kita tegurnya malu, dan ditegur takut orang lain yang mempermalukan dia. Istri itu fungsi istri. Ya, oke. Kemudian perintah berhias berikutnya, ini kita lewatkan, masuk nomor berikutnya nih, ya. Anjuran berhias dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dalam kitab Sayyidul Khatir di halaman 127. Ucapan dari Abdullah bin Abbas, bukan ucapan Nabi, ucapan sahabat Nabi, sepupunya Nabi beliau ini. Al-Abbas dan Abdullah itu dua beradik. Dan Abdullah bin Abbas ini orangnya ganteng. Nabi itu kan ganteng, jadi keturunan Abdul Muthalib itu ganteng-ganteng memang. Karena beliau jalur Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Ganteng orangnya. Apa kata beliau? Inni la uhibbu an atazayyan lil mar'ah. Saya, kata Abdullah bin Abbas, sering sekali merawat, berhias, menjaga ketampanan saya. Sebagaimana saya pengen istri saya cantik untuk saya pun mesti merawat ketampanan saya, kata beliau. Nah ini yang saya pegang untuk beliau. Tapi ini yang banyak tidak diketahui oleh para laki-laki. Banyak laki-laki menuntut istrinya cantiknya, seru. Benar. Iya. Maka tak boleh. Kalau orang bini itu dia lebih terjaga kecantikannya, karena pacak-pacak. Orang laki ini yang banyak cuek. Termasuk yang paling sering itu nih rambut uban. Maka Nabi menganjurkan para suami itu, para laki-laki, warnai uban, kata Nabi. Kenapa? Agar jangan sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Innal Yahud wan Nasara la yasbun. Yahudi dan Nasrani itu, kata Nabi, biarkan uban mereka memutih. Fakhalifuhum, maka kita tak boleh sama dengan mereka. Perempuan kalau beruban masih sama, tertutup dengan jilbabnya. Kami orang lagi berpeci, dia kita tengok ubannya. Saya termasuk yang beruban itu karena faktor keturunan. Sama sering dikelahi orang ini situ. Makanya saya tak uban saya. Iya, setiap rambut uban saya mulai memutih, bini saya bilang, "Bang, partai bang." Kenapa, kata saya? Takut orang kira kita saya jalan sama atau pula, kata dia. Iya, istri saya umurnya baru 36. Iya, masih muda. 36 istri saya. Saya 41. Jadi 5 tahun kami jalannya. Saya udah putih, istri masih aman, dia belum ada ubannya. Jangan sampai kalau orang ngira saya jalan dengan tato, katanya, atau saya jalan dengan bapak saya, kata istri. Akhirnya saya rutin mewarnai uban saya. Gara-gara omongan istri tadi kededep juga kan. Sama hikmahnya mewarnai uban. Kalau laki-laki mewarnai uban, hidupnya semangat. Tapi rambutnya putih, bawaannya mati. Nah itu, makanya naik uban. Ya. Di samping menyenangkan istri. Istri macam mana? Istri juga sama. Dianjurkan ibu mewarnai uban. Hikmahnya yang pertama supaya semangat beribadah. Ini benar nih bu, walaupun ibu sudah nenek-nenek, warnai boleh. Warnai uban boleh. Ya, hikmah yang kedua, kenapa seorang istri dianjurkan mewarnai uban agar suami tidak jadi orang bini yang rambutnya hitam.
bulan Juni, apa warnanya pink. Besok bulan Juli, hijau. Agustus ungu. Rusak rambut. Benar saya, Bu. Cuma yang jadi masalah memang di kita orang Bangka, mewarnai rambut itu sudah terlanjur dianggap jelek. Padahal itu sunnah Nabi, termasuk warna hitam. Tidak ada mazhab yang mengharamkan. Di mazhab Syafi'i hanya pada derajat makruh. Haram itu kalau mewarnai uban untuk membohongi orang lain. Kayak melamar budak gadis padahal nyala atau nah ini ada jadi. Tapi untuk membahagiakan pasangan bukan haram, malah disunahkan, dianjurkan. Dan itu bagian dari berhias. Makanya laki-laki ayo berhias. Ini suara bagus salam ini Masya Allah, Bu. Saya patut acungi jempol. Sungai Liat ini sering dengar suara ini. Saya yakin bapak-bapak yang di rumah dengar. Yang serius mungkin ramai sama saya yang mewarnai uban. Warnai ya. Tidak mesti kesalur sih. Bini ini pacak warnai. Ya, beli alatnya. Saya tuh ada istri saya yang mewarnainya. Ya. Oke. Lanjut. Oke, terakhir ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Iyyakum wal bazzar." Jangan sampai kata Umar penampilan kalian kumal. Kumal itu artinya kotor dan tidak terurus dan rapi. Jangan. Mau laki-laki mau perempuan. Islam itu bukan berarti kumal, udah. Islam itu harus rapi, harus tampan, harus cantik, harus menawan. Dengan alasan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu Tuhan kita maha indah dan Allah sangat suka dengan keindahan. Ya. Apalagi istri. Kami para suami itu paling suka kalau pulang pegawai disambut oleh istri yang cantik. Seberat apapun beban masalah kami nengok bini jika hilang masalah. Tapi kalau pegawai dan dia masalah HP lah nengok bini, Masya Allah. Ya. Asal cepat pulang keluar lagi. Iya, maka bikin suami ibu betah di rumah dengan cara berhias. Berikutnya, tabarruj. Pengertian tabarruj. Walaupun Islam menyuruh kita berhias, tapi jangan berhias berlebihan. Itu yang disebut dengan tabarruj. Apa itu tabarruj? Karena yang sering berhias itu wanita. Seorang wanita menampakkan kecantikannya, perhiasannya atau bagian tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahram. Kalau ibu menampakkan perhiasan, menampakkan bentuk tubuh kepada mahram, enggak masalah. Ini kepada yang bukan mahram. Itu yang disebut dengan tabarruj. Dan itu hukumnya haram. Tidak boleh menampakkan kecantikan kita kepada laki-laki yang bukan mahram. Mahram ya, muhrim lagi. Muhrim itu orang yang sedang menggunakan baju ihram. Tapi kalau mahram, orang yang haram kita nikahi. Maka sering disebut bukan mahram. Artinya tidak halal, boleh dinikahi. Kalau mahram nggak boleh dinikahi. Ya. Jangan nyebut muhrim lagi. Kadang dia salaman ke orang lagi, maaf kita bukan muhrim, salah. Yang betul maaf kita bukan mahram. Ya. Mana dalil yang melarang kita untuk bertabarruj? Al-Ahzab ayat 33. Surah ke-33 ayat ke-33. Wa qarna fi buyutikunna, wahai kaum wanita kata Allah, banyak-banyak tinggal di rumah. Kalau ada yang perlu benar, enggak usah keluyuran, Bu. Tinggal di rumah saja. Kenapa? Kalau telah keluar rumah, nak berkecap. Mau tidak mau mesti berhias. Tapi kalau di rumah meminimalisir kita banyak berhias. Yang kedua, kalaupun terpaksa keluar rumah seperti kayak sekarang, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berhias seperti orang Arab jahiliyah dulu berhias. Berlebihan berhiasnya. Ya, oke. Dalil yang kedua, Quran surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman, wa kullil mu'minin wa kullil mu'minat. Katakanlah kepada mereka yang mengaku dirinya beriman, wanita yang mengaku dirinya beriman.
yaudubna min absarihinna, hendaklah kalian menjaga pandangan mata kalian. Jadi perintah menundukkan pandangan mata tidak hanya bagi kami orang laki. Di An-Nur 30-nya orang laki. Di An-Nur 31-nya perintah menundukkan pandangan mata juga Allah sampaikan kepada kaum wanita. Dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah seorang wanita, kata Allah, menampakkan auratnya kecuali aurat yang boleh ditampakkan. Apa yang boleh ditampakkan? Cuma dua, muka sama telapak tangan. Ya, selain itu nggak boleh. Wal yadribna bil khumurihinna ala juyubihinna. Kalau kalian pakai jilbab, kata Allah, wahai kaum wanita, panjangkan jilbab kalian melebihi kantong kalian. Kantong yang disebut di situ payudara. Jadi jilbab yang benar mesti di bawah payudara. Tidak boleh dililit-lilit kayak di pesta itu. Tidak benar itu. Ya. Maka lebarkan. Ini kalau kita mengaku beriman. Pengen disebut orang beriman? Amalkan ayat ini. Panjangkan jilbabnya lebih dari payudara. Kemudian dalil berikutnya, perintah kepada Nabi dan perintah kepada para suami. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi dan para suami, kul, katakanlah li azwajika kepada istrimu, wa banatika anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan perempuan yang mengaku dirinya beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, lebarkan jilbab kalian. Ini perintah Allah. Jadi ayo lebarkan, mudah-mudahan materi hari ini. Kalau sekarang nggak apa-apa, kemarin mungkin belum tahu ilmunya, maka mulai hari ini bertekadlah memanjangkan jilbabnya lebih dari yang biasa kita lakukan. Kecuali, nah ini kecualian. Wal qawaidu minan nisa, perempuan-perempuan yang sudah tua, allati la yarjuna nikaha, yang kalian tidak berharap lagi menikah dengan mereka. Ini maaf ya, nenek-nenek yang sudah tua renta. Paling alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna, maka perempuan yang seperti ini nggak masalah. Yang sudah tua, yang maaf kalau kami orang lagi nih kok ada dia nafsu begitu. Nah, perempuan yang macam ini nggak masalah, boleh kami salaman sama dia, karena itu orang tua. Tapi kalau yang masih muda-muda, yang masih ada harapan kami nikahi, yang kami memandangnya masih ada nafsunya, maka yang seperti itu mesti menutup aurat. Tapi kalau sudah nenek-nenek, boleh ya Ustaz kami salam ke Ustaz, nenek-nenek, ya boleh, nggak masalah. Siapa itu nenek-nenek? Orang yang umurnya sudah tua renta, yang maaf, beribu maaf, katanya copot itu ondel-ondelnya. Yang kami tidak ada nafsu lagi, yang ningok itu persis kayak ningok emak tadi. Menganggapnya seperti orang tua kami. Yang seperti itu boleh sama laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau yang masih muda-muda jangan terbalik. Ya, sama ibu boleh nggak salaman kakek-kakek yang sudah tua renta? Boleh. Kalau kakeknya ada keinginan semua. Tapi kalau kakeknya gatel jangan. Tetap nggak boleh. Ya. Berikutnya kita bahas dalil hadis yang melarang kita berhias berlebihan, tabarruj. Nabi bersabda, ayyuma imra'ah, wanita mana saja ista'tarat, pakai minyak wangi, pamarrat 'ala qaumin liyajidu min rihaha, lalu dia pergi kepada suatu kaum supaya orang mencium bau harumnya, dosanya sama seperti dosa zina. Maka perempuan tidak boleh pakai minyak wangi kecuali nanti pada 4 keadaan. 4 kondisi perempuan boleh pakai minyak wangi. Nanti kita bahas. Ada di materi sore ini. Selain 4 ini, ibu nggak boleh pakai minyak wangi. Ya. Dalil yang kedua dari hadis Nabi bersabda, innal mar'a aurat, perempuan itu seluruh tubuhnya aurat. Tidak berhias pun setan akan menghiasi dia, apalagi dia berhias. Maka minimalisir berhias berlebihan ketika keluar rumah. Kalaupun mau berhias maksimal dalam rumah, jangan di luar rumah. Dalil yang ketiga yang menganjurkan kita tidak berhias berlebihan, yang melarang kita berhias berlebihan. Ini saya paling ngeri baca hadis ini. Sinfani min ahlin nar, ada 2 golongan kata Nabi, calon penghuni neraka lam arahuma. Saat Nabi menyebutkan itu 2 golongan ini belum ada. Golongan yang pertama qaumun ma'ahum siyar,
Orang yang kemana-mana membawa cambuk dari ekor sapi yang ribu Nabi Hanas, yang dengan ekor sapi tadi dia memukul manusia. Siapa ini? Pemimpin zalim, pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya, yang mengingkari janjinya. Kalau saya terpilih saya akan begini, kalau saya akan terpilih saya akan begini, kalau saya terpilih pokoknya sekolah gratis, kalau saya terpilih pokoknya gini. Setelah terpilih korupsi gawe. Nah ini masuk neraka pemimpin yang macam ini. Yang kedua, nah ini yang tadi, wanisaun kasiyatun aliyat, perempuan kasiat, ada bajunya bahkan berjilbab dia, aliyat tapi telanjang, payudaranya ditonjolkan, pantatnya ditampakkan. Dia berjilbab tapi memperlihatkan lekuk tubuhnya. Perempuan seperti ini yang masuk neraka kata Nabi. Maka pakai jilbab nanti ada kriterianya. Kemudian mumilat mailat, jalannya lenggak-lenggok, rusahuna ka'asnimatil bukhtil mailah, rambutnya sengaja dibuat bunuh otak untuk menarik perhatian orang lagi. Kecuali ibu memang rambut panjang, tak diikat, beda kasus. Tapi niatnya dia ikat itu supaya orang lagi tertarik. Kalau niatnya itu tidak boleh, tapi kalau memang panjang tidak masalah. Kan kalau tidak diikat kan takut keluar jilbab kulit kan. Nah itu tidak masalah. Oke. La yadkhulul jannah, perempuan yang seperti ini kata Nabi, berpakaian tapi telanjang ini tidak akan masuk surga. Bahkan boro-boro masuk surga. Wala yajidna rihaha, mencium bau surga saja tidak. Padahal bau surga itu bisa dicium min masirati kada wa kada, dari jarak sekian puluh ribu tahun perjalanan kata Nabi. Ayo, makanya materi sore ini mudah-mudahan menjadi tambahan iman, ilmu dan amal buat kita. Amin ya Rabb. Ya, oke. Terakhir, dalil yang menganjurkan kita atau yang melarang kita berhias berlebihan. Nabi menyebutkan khairun nisaikumul wadud al-wadud al-muwadiyah al-muwasiyah idza tafainallah. Ciri istri yang solehah itu ada 4 kata Nabi. Pertama al-wadud, yang lemah lembut, yang penyayang, yang perhatian sama suaminya, yang tak garang kayak laki ya, al-wadud, yang memandang suaminya dengan tatapan kasih sayang, yang maaf sama suaminya, tetap menghormati suaminya, wadud. Yang kedua al-walud, subur, bukan subur badannya, subur gampang melahirkan anak. Itu indikasi kalau istri tadi pandai membahagiakan suami di tempat tidur. Lebih kalau anak-anaknya leha, penghafal Quran. Ini wanita terbaik. Yang ketiga al-muwattiyah, yang taat sama suami, tidak pernah bantah suami tadi. Dan yang terakhir al-muwasiyah, yang rajin ibadah. 4. Wadud, penyayang, lemah lembut, menghormati suaminya. Al-wadud, subur, gampang melahirkan anak. Al-muwattiyah, taat sama suami. Al-muwasiyah, rajin beribadah, rajin ngaji, rajin tahajud, rajin duha, rajin sedekah, rajin belajar. Itu wanita terbaik. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa syarru nisaikumul mutabarrijat al-mutakhayyirat. Wanita yang paling buruk di antara kalian kata Nabi 2 kriterianya. Yang pertama al-mutabarrijat, yang berhias berlebihan. Yang kedua al-mutakhayyirat, yang sering berkhayal. Lihat film drakor, ini menilai lagi dia berkhayal. Makanya nih wanita-wanita yang suka berkhayal, ketemu cowok ganteng, ketemu habib ganteng, ustaz ganteng, ini menilai lagi. Ini bukan wanita yang terbaik. Ya, wanita yang terbaik dia tidak berkhayal, dia tidak berhias berlebihan. Wa hunnal munafiqat, wanita yang seperti ini inilah wanita munafik kata Nabi. La yadkhulul jannah, mereka la yadkhulul jannah minhunna, tidak akan masuk surga di antara mereka. Oke, kita masuk poin nomor berapa? Nomor 4 kalau saya nggak salah. Ya. Nomor 5, bentuk-bentuk tabarruj ada 8. Nah ini 8 ini jangan sampai ada pada kita. Pertama, menampakkan aurat kepada laki-laki yang bukan mahram tadi. Seorang wanita tidak boleh menampakkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram. Artinya tidak berjilbab benar. Ingatkan anak perempuan kita kalau sudah haid, tidak boleh bu.
Yang namanya perempuan kalau suka haid wajib menutup auratnya. Jangan kita biarkan anak kita kuliah SMA ada pakai jilbab, sudah menikah ada pakai jilbab, jangan. Kita yang mesti mengingatkan mereka. Yang kedua, dia memakai pakaian yang ketat yang memperlihatkan bentuk tubuhnya. Walaupun dia pakai jilbab, maka beli baju yang lebar. Jangan beli baju yang memperlihatkan bentuk tubuh ibu, jangan. Itu bentuk tabarruj yang dilarang. Yang ketiga, memakai pakaian tipis dan transparan sehingga terlihat auratnya. Kadang bajunya lebar, tapi badannya tipis. Saya sering ditanya oleh ibu-ibu biasanya, Ustaz, boleh tidak kami sholat pakai mukena, tapi tidak pakai BH kayak celana dalam? Ini penyakit mama nih. Jadi tidak? Bu, boleh nggak sholat pakai BH? Sholat pakai BH. Sholat pakai mukena dan pakai BH dan pakai celana dalam. Boleh dengan syarat bahannya tebal dan menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tidak masalah. Cuma hati-hati, jangan sembahyang depan kipas. Merayap dalam bahaya. Ya, ayo lebih aman lagi pakai baju lengkap. Ya, pakailah BH, pakailah mukena, pakailah celana, ya gitu ya. Yang keempat, berhias berlebihan ketika keluar rumah sehingga menarik perhatian laki-laki. Alisnya ditebal-tebelin, gincunya dimerah-merahin, bedaknya diputih-putihin. Nah, ini yang tidak boleh. Itu tabarruj. Yang kelima, memakai wewangian yang mencolok ketika keluar rumah. Nah, sehingga orang laki pas lewat sampingnya, siapa lagi? Nah, itu tidak boleh. Ya. Yang keenam, berjalan dan bertingkah laku berlebihan sehingga menjadi pusat perhatian yang neko-neko tadi. Jangan ya. Banyak nih soalnya. Yang ketujuh, memamerkan kecantikan dan upload berlebihan di media sosial. Selalu diposting gambar, tak pernah digambar lagi ya. Orang miranya di gadis, padahal anak semerindun. Ayolah, sesekali lampirkan foto suaminya, biar orang tahu mana lagi ibu. Ya gitu ya, jangan berlebihan. Terakhir, berbicara dengan suara yang dibuat-buat untuk menggoda laki-laki, mendayu-dayu, tidak boleh. Oke, kita masuk tema inti kita, adab berhias dalam Islam. Kita akan cepat ya. Adab yang pertama, kalau ingin berhias, niat berhiasnya mencari ridho Allah atau ridho suami. Jangan niatnya supaya dibilang cikal, supaya dipuji, tidak jadi. Niatnya supaya Allah yang puji kita, supaya suami yang puji kita, itu boleh. Nah, ini adab yang pertama. Atau minimal lah berhiasnya supaya tidak malu ditengok orang. Jangan niatnya supaya pamer, supaya sombong, supaya dipuji. Itu alhamdulillah, niatnya macamnya ada jadi. Atau memancing syahwat laki-laki, jangan. Ini adab yang pertama. Silakan kita berhias, tapi berhiasnya niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, kalau berhias jangan mubazir harta. Berhiasan tiap minggu beli baju di lemari dan suami pakai. Nah, ini nggak boleh. Lagi ngomong lah ada bajunya lagi. Baju di lemari penuh, nggak boleh. Atau beli baju mahal-mahal 5 juta, gaji suami 2 juta. Ini nggak boleh. Sampai korbanin SPP anak, kuliah anak, itu nggak boleh. Jadi kalau mau berhias jangan melampaui batas dan menghamburkan harta sewajar-wajarnya. Kalau perempuan berapa semahal-mahal baju? Bu, berapa gaji perempuan semahal-mahalnya? 1 juta? Dan RP? Kalau di atas 1 juta ada? Adik, tapi ada yang di sini bajunya di atas 1 juta. Ada, jangan ya, itu sudah mubazir. Kalau saya, baju saya yang bagus-bagus yang sering ibu tengok, harga
harganya murah. Ini ibu tahu berapa harganya? 80.000. Cuma saya pandai cari bahan-bahan dan motif yang bagus. Baju-baju saya yang lain itu rata-rata harganya paling 200.000. Gak mahal. Paling mahal tapi saya itu 300.000. Mereknya Nakumi Nakami. Nah, kalau yang biasa itu untuk ID, yang banyak motifnya yang bagus-bagus itu. Murah kalau kami orang lagi. Jangan sampai beli baju sampai 5 juta kalau tidak. Nggak boleh itu. Ya. Oke. Yang ketiga, ada berhias yang ketiga, menutup aurat dengan sempurna. Dalam artian, tidak boleh bajunya ketat, tidak boleh bajunya transparan, dan tidak boleh ada aurat yang terbuka kecuali muka dan telapak tangan. Ini aurat laki-laki dan aurat perempuan. Laki-laki auratnya mabaina surra wa rukbah, antara pusat sama lutut. Ini aurat kami laki-laki. Perempuan auratnya seluruh tubuh kata Nabi, illa hadza wa hadza, sambil menunjuk muka dan tangannya. Ketika Asma, saudarinya Aisyah, menemui Nabi datang, kata Nabi, ya Asma, kalau kamu sudah haid, tidak boleh wanita yang sudah haid nampak pada dirinya illa hadza wa hadza, muka sama telapak tangan. Makanya jangan tidak pakai jilbab, kecuali maaf yang tadi nenek-nenek. Ya, ingatkan betul nih anak perempuan kita yang sudah kuliah, sudah SMA, sudah SMP, yang sudah haid, mereka mesti menutup itu. Kita orang tua yang ditanya ke Allah kelak. Jangan sampai kita cuek. Aurat perempuan itu ada 3. Ada aurat tertutup bagian dalam, khususnya kemaluan dan payudara. Siapa yang boleh tengok? Hanya suami. Aurat bagian dalam. Aurat tertutup bagian luar, anggota wudhu yang 4, leher ke atas termasuk kepala ya, tangan sampai siku, kaki sampai mana kalau kaki wudhu? Mata kaki. Maka tak boleh ibu di depan mertua, depan anak, depan adik-beradik pakai handuk yang selempetan itu. Nggak boleh, apalagi pakai kutak depan anak, depan mertua, depan orang tua, itu nggak boleh. Aurat perempuan tertutup bagian dalam itu hanya mahram yang boleh melihat, dan itu pun hanya anggota wudhu, leher ke atas, tangan sampai siku. Jangan sampai sini ketinggalan, nggak boleh. Apalagi yang selimpet handuk tuh, kayak di kampung-kampung kan banyak kan tempat mandi yang pinggir-pinggir ya. Saya ini orang kampung soalnya. Banyak pipi itu kalau beli rumah cuma putar. Aduh, kata saya bagus kata saya. Mereka minimum kira lagi. Jangan ya. Terakhir, aurat terbuka bagian umum. Yang boleh dilihat oleh yang bukan mahram hanya muka dan telapak tangan. Ya, 3 aurat wanita. Berikutnya, yang keempat, tidak boleh memakai pakaian lawan jenis. Perempuan pakailah pakaian khusus perempuan, laki-laki pakailah pakaian khusus laki-laki. Tidak boleh. Dilaknat oleh Nabi. Rasulullah melaknat al-mutasyabbihin minal rijal bin nisa, laki-laki berpenampilan seperti perempuan, perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Di mana bencong banci itu dilaknat. Itu waria itu tidak boleh dilaknat itu, karena mereka itu laki-laki. Siapa contohnya? Bu Cinta Luna. Itu laki-laki, Bu. Ya, siapa tuh keponakan Santi itu? Nah, saya tahu semua nih, cuma nama. Yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaian khusus orang kafir. Seperti misalkan pakai perhiasan, ada gambar salib, ada gambar bintang David yang simbol Israel itu. Nggak boleh. Atau pakai atribut Natal, nggak boleh. Atribut orang Cina, nggak boleh. Kita pakai pakaian orang Islam. Karena barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Yang kelima. Yang keenam, tidak bertujuan pamer atau sombong berhiasnya. Niatnya supaya ya nampak keindahan tadi atau mencari ridho Allah dan ridho suami. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh berhias berlebihan yang tadi kita sebut dengan tabarruj. Boleh. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tengok nih. Di antara bentuknya nih, dia pakai
Jadi harus benar-benar tertutup ini. Kemudian yang kedelapan, menjaga kebersihan dan kerapian. Jangan jika luar biasa tapi pas dipereng masam badannya. Berarti tidak hanya rapi bagus, harus juga bersih. Datang seorang laki-laki rambutnya acak-acak, Nabi nanya, dia tidak jadi masih sisir kayak isi rambut, kata Nabi. Datang laki-laki lain, bajunya kotor, Nabi nanya, emang tak dia oke masih bajuan. Nabi kita tuh bersih, rapi. Dan suami ibu, tanggung jawab ibu, yang harus istri yang harus ngeceknya. Ya, jangan sampai suami kita berangkat ke masjid kata orang begini, ya, ngurusnya bapak. Jangan. Ya. Kemudian yang kesembilan, berhias sesuai dengan tempat dan keadaan. Nah, ini ada meme lucu di media sosial tapi benar nih, Bu. Wanita soleha, istri soleha di dalam rumah, di hadapan suami dia kebarat-baratan. Maksudnya dia tampilkan kecantikannya secara maksimal. Tapi kalau dia keluar rumah, dia ke Arab-Araban, dia tutup rapat-rapat kecantikannya. Jangan terbalik, kalau di dalam rumah ada ibu. Jangan. Di dalam rumah itu ibu mesti merayu suami, bikin seperti bentar. Ya, kalau keluar rumah ya tutup rapat. Kemudian berhias sesuai dengan tempat dan keadaan. Jangan berhias misalkan apa ya kayak tadi di dalam rumah dia pakai cadar, pas keluar rumah malah terbuka. Dan masih sesuai dengan tempatnya. Ya. Seperti pakai minyak wangi. Minyak wangi itu harus sesuai dengan tempatnya ininya. Tempat keadaan wanita boleh pakai minyak wangi. Selain ini nggak boleh ya. Pertama, ketika bersama suami di tempat tidur atau ketika ibu jalan-jalan sama suami boleh pakai minyak wangi karena ada suami. Atau di rumah bersama dengan suami. Yang kedua, ketika berada di rumah walaupun nggak ada suami boleh pakai minyak wangi. Mau sholat pakailah minyak wangi, nggak masalah. Ya. Yang ketiga, ketika menghadiri khusus wanita pengajian ibu-ibu yang di situ nggak ada laki-lakinya. Kalaupun ada laki-lakinya minimal ustadznya. Tapi kalau ada setengah laki-laki setengah perempuan jangan. Tapi kalau kayak gini masih boleh, aman. Dan saya rasa bau ibu tadi masih kalah minyak wanginya dengan saya. Ya, masih aman, nggak masalah. Kalau sesama wanita ibu pengajian misalkan sama ibu ini atau sama siapa ya silakan. Ibu-ibu semua, ya. Yang terakhir, ketika bersama mahram nikah boleh sama anak, sama orang tua, mertua, sama sepupu, sepupu bukan mahram. Sama siapa lagi, menantu boleh pakai minyak wangi, tapi selain itu nggak boleh. Terakhir, dahulukan berhias, menghias akhlak dan ketakwaan sebelum menghias penampilan zahir. Menghias diri kita dengan penampilan zahir sangat dianjurkan, tapi ada yang lebih dianjurkan lagi, menghias hati kita, iman kita dengan banyak beribadah dan beramal soleh. Sebagai penutup, ada berhias yang diharamkan di dalam Islam. Yang pertama, yang diharamkan di dalam Islam memakai perhiasan yang berlebihan tadi. Ya, pakai emasnya sengaja pakai emas banyak-banyak dipakai aja deh emas. Nah, supaya niatnya sombong tadi. Ini nggak boleh ya. Atau supaya mendatangkan syahwat laki-laki. Ini nggak benar ini berhias yang macam dia. Kadang sebenarnya benar juga kata saudara saat laki itu. Kami orang laki ini sebenarnya berusaha menjaga pandangan mata. Tapi memang dasar orang bini yang minta tengok. Saya ini sering nongkrong di warung kopi, Bu. Kadang sendiri bekerja kan, buat materi, kadang Zoom dan segala macam, kadang sama istri. Nah pas lagi sendiri itu kadang ada cewek cikalan duduk kami pada saat pesan kopinya, nyari tempat di pojokan, cewek cikal tadi malah duduk depan kami. Kalau bahasa usada saat itu ditengok bedusir dan ditengok barang bagus. Maka bantu kami orang lagi ya untuk tidak bermaksiat. Dengan ibu berhiaslah sesuai tempat yang pas. Dan kalaupun masih berhias jangan mata tinggi.
Jangan nuain, jangan berlebihan ya. Yang kedua, tidak boleh berhias mengubah ciptaan Allah untuk kecantikan yang tidak dibenarkan. Mana contohnya? Ini saya tunjukkan dalilnya. Pakai tato, nggak boleh. Siapa yang bertato dilaknat. Nabi mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang yang bertato dan minta ditato, termasuk tukang tatonya. Gak boleh, laki-laki perempuan gak boleh. Ustaz, saya ini kan sayang sama suami, boleh gak tato nama suami? Gak boleh. Oh, kalau udah bercerai kena sarung hilangkan. Ya, jangan bertato, gak usah. Yang kedua, yang dilarang di dalam Islam adalah an-nasimat wal mutanasimat, yang mencukur habis bulu ininya, alisnya, lalu minta sulam dengan alis yang baru. No, haram, hukumnya dilaknat oleh Allah. Alis lah bagus-bagus dilaknat. Taruh ditaruh alis yang pulpen itu. Seminggu yang lalu saya ngopi di warung kopi dekat sampai Sungai Rampuy itu dekat Jembatan 12. Tiba-tiba datang ibu-ibu, saya coba tanya ibu pejabat. Umurnya kurang lebih 50 tahunan. Pada saat dia datang, yang pertama menarik perhatian saya alisnya. Saya tengok, Anda duduk dekat saya. Hilang alis, diganti dengan alis pulpen. Yang hadir bukan cika, ngeri kayak mak lampir. Benar saya Bu. Di pikiran dia mungkin ini Ustaz ini kayak terpesona itu. Padahal kan ngeri kita ampun saya. Ayo, menyulap alis itu nggak boleh, kecuali bagi mereka yang kecelakaan. Atau sejak lahir alisnya mungkin kalau ditengok ngeri kayak alis mak lampir tadi. Nah, untuk memperbagusnya boleh, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah bagus sengaja dirubah-rubah, nanti nggak boleh. Minta dia mau tidak jadi, tukang sulam alisnya juga nggak boleh. Ya, terakhir al-mutaballijat lil hasan al-mughayyirat khalqallah, mereka yang operasi plastik supaya merubah ciptaan Allah. Kecuali lagi-lagi memang tadi kecelakaan, ada orang kecelakaan motor, giginya patah misalkan, pakai behel atau giginya maju dan seterusnya. Kayak siapa? Eli Sugigi. Eli Sugigi, tahu Eli Sugigi? Ini kan maaf ya, beliau itu kan giginya agak begitulah pokoknya. Beliau mau rapikan pakai behel, nah itu nggak masalah. Ini sengaja pasang behel, gigi aja masalah supaya pamer. Itu udah jadi. Kemarin istri saya nanya, Bang boleh nggak saya pakai behel? Oh pakai behel kata kamu. Kemarin membeli kawan kata belum. Oh, nggak jadi, ya berubah ciptaan Allah nggak boleh. Ya, termasuk maaf lah kan banyak artis-artis yang operasi itu. Sekarang saya tengok tidak hanya perempuan, laki-laki pun banyak. Karena kita sebut tawil itu nama. Tapi sudah kan ya, kita berhias secukupnya saja. Itu tadi bahasa saya, jangan sampai berhiasnya kita mendatangkan berkahnya Allah. Mana lagi ini tadi? Memakai pakaian yang membuka aurat ini nggak boleh. Memakai pakaian yang ketat yang memperlihatkan bentuk tubuh nggak boleh. Berhias untuk sombong dan pamer nggak jadi. Yang keenam, menyerupai pakaian lawan jenis, menyerupai kekhususan bagi orang kafir. Bagi laki-laki nggak boleh pakai emas dan sutra, nggak boleh. Laki-laki itu hanya boleh pakai itu nanti di surga. Di dunia laki-laki nggak boleh pakai emas, pakai sutra nggak boleh. Itu boleh bagi perempuan kata Nabi. Laki-laki nggak boleh. Memakai wewangian untuk menarik perhatian non mahram nggak boleh. Terakhir berlebihan menghamburkan harta. Cukup, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, WA di grup aja atau sama Mbak Lia, boleh juga wapri saya. Silakan, insya Allah nanti kita bahas pekan depan. Karena waktu tidak memungkinkan lagi. Harapan saya ya pekan depan berbaca datang agak cepat. Karena asar kan sekarang 3:30 sudah asar. Jadi jangan sampai nanti telat kita pulangnya macam ini. Ya kecuali yang PSS ya kan harus absen dulu. Tapi yang dan PSS ya kalau bisa usahakan agak cepat ya. Semoga ibu-ibu sehat walafiat.
Semoga kajian kita ini diberkahi oleh Allah. Mari amalkan kajian hari ini. Jangan sampai ilmunya cuma jadi pengetahuan, tidak menjadi amal. Ya, kalaupun ibu mau berhiaslah untuk siapa? Suami. Kalau untuk suami tampil maksimal lah. Tapi kalau untuk resepsi, pesta, walimah, pengajian biasa ya secukupnya saja. Ya, lebih aman lagi kalau memang khawatir berhiasnya berlebihan, pakailah cadar, tidak masalah. Ya, kalau ibu bercadar, tidak sampai lagi mau ibu. Ya, paling hanya suami atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datangnya dari Allah, ambil yang benar saja, yang tidak benar dan usah diambil. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum